Itu berawal dari sebuah kesadaran. Ya, kadang kita berada di dalam sebuah situasi yang ketika kita merasa, aduh kok hidup saya gini banget sih, kenapa saya harus merantau gitu, kenapa teman-teman lain biasanya bisa enak hidup gitu, kayak makan gampang, sedangkan saya harus susah-susah ya kan. Dan kadang-kadang kita merasa bahwa diri kita tuh korban, kenapa sih kok kalau banyak orang bilang masa muda adalah masa yang paling bahagia. Tapi kok yang saya alami sangat berbeda gitu. Jangan kan bahagia, mau hidup biasa-biasa aja kok kayaknya susah banget gitu kan. Ya, dan seringkali orang terjebak dan akhirnya kita merasa menjadi korban, victim gitu. Nah, jadi paling penting yang pertama adalah kesadaran. Sadar bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita. Kita bertanggung jawab atas nasib kita. Nggak perlu menyalahkan orang lain dan bahkan nggak perlu mengasihani diri kita sendiri gitu untuk mendapatkan empati. Nah, jadi dari situlah saya sadar dan akhirnya baru langkah kedua saya menetapkan tujuan. Ya, saya percaya bahwa masa depan saya lebih baik daripada keadaan saya. Keadaan saya sekarang mungkin memang tidak baik pada saat itu ya, hutang, susah, berkekurangan gitu. Tapi oke, keadaan bisa berubah. Nah, pada saat itulah di ulang tahun saya ke-20, saya punya mimpi. Saya memutuskan mimpi, bukan saya lagi tidur bermimpi ya. Saya punya mimpi dan saya bilang saya ingin sebelum usia 30 tahun punya kebebasan finansial. Harus bayar hutang, saya nggak mau nyusahin orang tua, saya pengen bisa membahagiakan mereka. Dan kalaupun suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Dan itu mimpi saya. Nah, seringkali banyak orang, saya yakin pasti mereka juga semua punya mimpi. Dan banyak orang sekarang kalau kita berbicara tentang kebebasan finansial ya, pengen juga dong punya kebebasan finansial gitu. Tapi kita juga harus tahu keadaan kita, posisi kita pada saat itu. Kalau pada saat itu, kalau kayak sekarang pada saat itu kan saya belum punya penghasilan, apalagi saya punya hutang. Gimana kalau kita loncat tiba-tiba kebebasan finansial tuh kayaknya is jumping banget gitu kan. Nah, makanya harus ada step by stepnya. Nah, salah satu step by stepnya at least setidaknya bagaimana kita bisa memiliki yang namanya financial, is not in a financial mess lah. Dalam arti kalau financial mess itu kan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Ya, sekarang saya berpikir gimana caranya supaya setidaknya saya bisa menghidupi diri saya sendiri, at least mendapatkan uang gitu kan untuk bisa ya menambah, ya at least memperbaiki keadaan saya pada saat itu. Ya udah, akhirnya di situ saya mulai ya udah cari kerja, nggak perlu nunggu sampai saya kelar kuliah baru melakukan sesuatu. Apapun juga yang saya kerjakan pada saat itu saya kerjakan dengan sungguh-sungguh walaupun harus kerja upah harian ya gitu. Nah, jadi ya dari situ bertahap sih. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa saya jelaskan step by stepnya. Sebelum akhirnya salah satunya tentu saja bagaimana kita bisa memaksimalkan bukan hanya kita yang bekerja tapi uang kita juga bekerja. Betul. Gitu. Tapi ada langkah-langkahnya dan kita nggak bisa terlalu loncat. Akhirnya kita nggak tahu step-stepsnya dan akhirnya jadi menghayal dan halu kan. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis.